Berita duka cita, telah meninggal dunia demokrasi yang luhur, demokrasi yang bermoral, demokrasi yang beretika, dan demokrasi yang jujur, adil telah mati di era Pak Jokowi. Demokrasi seharusnya kita nikmati dengan penuh keceriaan, dengan penuh kejujuran. Karena demokrasi yang kita jalani sekarang adalah demokrasi yang hidup karena kematian. Demokrasi yang kita jalani sekarang dibayar dengan nyawa, dengan matinya para pahlawan reformasi. Sehingga kita bisa menikmati kebebasan demokrasi sekarang ini, dan kita menumbangkan keangkuhan dan sikap otoriter Orde Baru yang dipimpin oleh mertua Prabowo Subianto, yaitu Soeharto. Undang-undang mengatur, membatasi bagaimana demokrasi harusnya berjalan tanpa keberpihakan penyelenggara negara. Tetapi yang terjadi sekarang, kita melihat bagaimana vulgarnya penyelenggara negara turut ingin dan tampak mensukseskan salah satu pasangan calon presiden yang ada. Padahal demokrasi mengharamkan yang namanya keterlibatan aparat negara. Demokrasi mengharamkan yang namanya politik praktis bagi penyelenggara negara. Karena negara adalah milik semua rakyat dan negara harus untuk semua rakyat, bukan untuk satu golongan atau satu kelompok. Tetapi cawe-cawe Jokowi yang melampaui batas telah membuat semua terlihat buruk dalam demokrasi kita kali ini. Maka saya menyatakan turut berduka cita, bahkan berduka cita yang sangat dalam atas matinya demokrasi yang bermoral dan beradab. Kita menyaksikan bagaimana pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon Prabowo Gibran tanpa sanksi yang berkualitas. Pertama, bagi-bagi susu di Car Free Day yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka sampai hari ini tidak jelas sanksinya apa. Padahal undang-undang mengamanatkan pelibatan anak-anak dalam politik, sanksinya adalah pidana kurungan, pidana penjara, karena itu pidana politik. Sampai sekarang kita tidak mendapat jawaban yang jelas dari Bawaslu. Setelah itu masih ada pelanggaran berikutnya. Bagaimana kita lihat keterlibatan asosiasi perangkat desa dalam mendukung atau deklarasi dukungan kepada Prabowo Gibran. Tidak juga jelas rimbanya sampai sekarang. Ditambah lagi apa yang dilakukan oleh Jokowi bagi-bagi bansos, di mana di situ berdiri baliho Prabowo Gibran di daerah Banten. Padahal sebelum-sebelumnya, apalagi waktu di Bali, baliho Ganjar Pranowo diturunkan dengan alasan supaya presiden terlihat netral karena presiden mau ke sana. Lantas kenapa bagi-bagi bansos itu ada baliho Prabowo Gibran? Tapi apakah Bawaslu bergerak? Tidak sama sekali. Dan yang terbaru adalah Gibran Rakabuming Raka mengumpulkan atau bertemu dengan aparat desa di Ambon, Maluku. Ancamannya sebetulnya pelibatan aparat perangkat desa seperti ini adalah pidana pemilu, pidana kurungan, pidana penjara. Tapi apakah akan terjadi sanksi? Tidak jelas juga. Begitu juga dengan apa yang dilakukan oleh Gus Miftah yang bagi-bagi duit di Madura. Bawaslu memutuskan tidak ada pelanggaran karena itu duit dari seorang pengusaha. Logika kita ini kok dibuat jadi tolol dan goblok semua. Bagaimana nanti kalau capres ini menggunakan tangan-tangan orang kaya untuk membagi-bagi uang supaya memilih mereka? Apakah itu tidak akan ditindak? Apakah demokrasi harus kita biarkan begini? Rakyat ini bukan orang bodoh semua. Meskipun Pak Prabowo Subianto yang dicitrakan gemoy segala macam riang gembira, tetapi gemoy pemarah, gemoy yang menyatakan dasmu, goblok, tolol, juga tidak ada sanksi dari Bawaslu. Jadi kita sebetulnya mau menjalani demokrasi yang sudah tidak jelas. Maka tadi saya katakan berduka cita dan duka yang dalam atas telah matinya demokrasi yang bermoral, demokrasi yang beradab, demokrasi yang jujur, demokrasi yang adil. Dia telah mati karena cawe-cawe Pak Jokowi sebagai seorang presiden dalam demokrasi kali ini.